Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sodri wa Yasri Amri wahlul data milisani ya qauli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mana di kesempatan ini bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Liani. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Madang Suku 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita ke tujuan inti, di sini saya akan menyampaikan capaian belajar kita pada hari ini, yaitu yang pertama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun capaian yang kedua yaitu menerapkan segitiga disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira nih Bapak Ibu Guru, benar apa tidak pernyataan itu? Tidak. Kenapa? Kenapa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak? Karena nanti akan mengulangi kesalahan kembali karena takut, karena dihukum. Ya, betul sekali. Karena hukuman itu akan mengakibatkan peserta didik itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Dwi Chandra. Baiklah, pertanyaan pemantik yang kedua yaitu pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar itu Bapak Ibu? Benar, Bu Sri? Benar. Kenapa ya Bu Sri ya? Karena kalau dengan membaca nanti bisa meningkatkan literasinya dan bisa meningkatkan pengetahuan dia, sehingga dapat meningkatkan disiplin anak tersebut. Karena membaca itu kan pelajaran untuk bisa menerapkan di anak itu menjadi lebih disiplin, karena kalau dia disuruh membaca berarti untuk mengenal literasinya, dia mungkin menjadi malu untuk melakukan Ya, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan ya dari pertanyaannya Bu Sri tadi bahwasannya karena di situ ada linearitas antara membaca dan membersihkan halaman sekolah sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Karena itu bisa berhubungan dengan literasi, kata Bu Sri ya. Baiklah, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bu Sri Wahyuningsi. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang terakhir. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bagaimana Pak Bima? Kira-kira? Iya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kalau kata Pak Bima, iya. Kalau kata Bu Nur Laila? Memberikan penghargaan? Tidak. Kenapa? Karena ya Bu Dwi Chandra boleh? Kalau hanya memberikan penghargaan, kalau pas tidak diberikan penghargaan nanti mengulang kembali kesalahannya. Oh, kalau seandainya siswa nih kita berikan penghargaan, maka suatu saat dia akan menagih kembali ya atas penghargaan yang pernah kita berikan. Saya rasa benar. Dan berikan dulu tepuk tangan kepada Bu Dwi Chandra.
Baiklah Bapak Ibu, berdasarkan pertanyaan pemantik tadi, saya bisa ambil suatu benang merahnya bahwasannya ketika ada kata-kata hukuman, itu alangkah baiknya kita hindari kita sebagai seorang guru. Karena seorang peserta didik itu identik dengan tidak boleh dihukum. Seperti itu. Dan baiklah Bapak Ibu, seandainya nih ya, peserta didik itu kita berikan penghargaan, maka peserta didik itu akan lebih ke cenderung dia akan menagih apa yang kita berikan tersebut. Seandainya nih saya nih ketika mengajar, saya memberikan reward berupa hadiah. Seandainya nih mie instan. Nah, suatu saat ketika mereka presentasi dan saya nih tidak memberikan hadiah tersebut, maka keaktifan mereka itu akan berkurang. Karena saya itu menggunakan sistem penghargaan tadi. Maka dari itu apabila nih kita menghukum, memberikan penghargaan, itu identik dengan membuat peserta didik itu bukannya lebih baik, tapi mengakibatkan peserta didik itu akan terbiasa dengan hal tersebut dan ingin lebih dari hal itu. Selanjutnya di sini inti yang akan saya paparkan, di mana konsep inti tentang budaya positif itu ada 8 elemen. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi sebelum kita ke perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu, di situ yang akan saya sampaikan kurang lebih 60 menit ini cakupannya ada 8. Maka dari itu nanti ketika Bapak Ibu ini mikir kok banyak sekali, memang budaya positif itu banyak sekali. Cakupannya ada 8. Paham ya Bapak Ibu ya? Di sini kita mulai dulu nih yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini baru pertama ini Bapak Ibu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu, yang saya garis bawahi yaitu berdiferensiasi. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hal asing ya di sekolah kita. Kita sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Iya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu ada kelompoknya ya Bu Sri ya. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini Bapak Ibu ada miskonsepsi nih tentang teori kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai seorang guru itu berpemikiran nih bahwasannya seandainya kita bilang ke siswa itu, oh itu salah, maka kita berpemikiran bahwa itu akan menguatkan karakter peserta didik tersebut. Selanjutnya ini ada ilusi nih, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa.
Biasanya orang dewasa ini tidak mau disalahkan. Ya, jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu harus kita rubah. Selanjutnya ada penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di situ harus ada penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sana ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama nih, realitas kebutuhan kita sama. Terkadang nih kita nih berpemikiran bahwasanya kebutuhan kita nih sama. Ternyata teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Saya berbeda kebutuhannya dengan Pak Answar. Demikian peserta didik kita, kebutuhan kita itu tidak sama. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Itu kan biasa. Kita kan sama. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Punya gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita itu enggak sama. Dunia orang itu berbeda-beda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seandainya nih siswa telat, itu kesalahan dia. Ternyata teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dia telat itu karena bocor ban. Mungkin dia telat tadi karena kecelakaan. Itu ya, jadi teori kontrolnya. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Seandainya telat karena kesiangan, yang bisa mengontrol Anda agar tidak kesiangan itu hanya Anda, bukan orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir itu ada model berpikir menang atau kalah. Ya, seandainya nih pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ternyata teori kontrolnya berpikir menang-menang, ya harus menang, guru menang, siswa menang. Jadi alternatif yang dicari itu hal yang positif. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang tadi di paradigma yang ada di pertanyaan pemantik saya, yang katanya ada penghargaan, reward atau hukuman. Jadi dalam budaya positif, imbalan, hukuman itu lebih tidak dianjurkan. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Demikian disiplin positif. Saya lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi.
Di situ ada profil pelajar Pancasila. Di sana ada nilai kebajikannya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada itu PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di sini setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Di situ ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini saya garis bawahi bahwasannya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Setiap manusia pasti ingin bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kita yang harus terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga itu adalah kebebasan. Setiap manusia ingin memiliki rasa kebebasan. Dan yang keempat itu ada kesenangan. Jadi setiap manusia itu butuh kesenangan. Makanya suatu saat jalan-jalan dong ke Jogja, bersenang-senang. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini identik dengan kemampuan. Ya, setiap manusia itu harus punya skill, kemampuan agar diakui. Karena penguasaanmu sehingga kamu diakui. Jadi kalau manusia tidak ada kemampuan, gak bisa diakui, buat apa jadi manusia? Karena kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu harus ada penguasaan sesuatu, kemampuan sesuatu. Contoh Pak Answar, ahli di bidang geografi. Dia bisa mengukur ini bukit telunjuk di Lahar. Ya? Jadi setiap manusia harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau saja manusia itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan menjadi manusia yang hampir sempurna. Selanjutnya di sini nih ada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup seperti makan. Pan sudah makan? Sudah. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang dibutuhkan manusia. Selanjutnya ada kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita itu harus diterima, dipedulikan. Paan ya, harus dipedulikan Paan. Cari kasih sayangnya itu Paan. Ya, intermezzo. Selanjutnya ada penguasaan harga diri. Setiap manusia itu harus punya harga diri untuk dihargai. Selanjutnya keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi harus punya skill. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu adalah berupa mandiri. Jadi bebas itu dalam artian yang positif, bukan bebas yang negatif. Jadi kita sebagai manusia itu harus mandiri. Melakukan apa-apa harus bekerja sendiri. Kecuali memang tidak memungkinkan, maka kita harus berkolaborasi. Terus memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Dan yang selanjutnya itu ada kesenangan. Kesenangan itu bisa berupa apa ya, Bu Dwi Chandra ya? Kesenangan itu kira-kira bermain, antusias, tertawa, tersenyum. Intinya hal-hal yang membuat kita bahagia. Walaupun tolak ukur kebahagiaan orang itu kan berbeda-beda ya Bu Sri ya. Mungkin saya berfoto di Blitar itu sudah bahagia sekali, berbeda dengan Bu Sri lewat setiap hari gitu ya. Selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, setiap kita ingin melakukan sesuatu, itu pasti ada dorongan yang membuat kita melakukan hal tersebut. Contoh nih ya, hal yang memotivasi perilaku manusia itu ibarat ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi saya melakukan sesuatu itu agar saya tidak dihukum. Selanjutnya ada orang itu, manusia itu melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ada juga yang membuat orang melakukan sesuatu itu karena mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh nih ya, seandainya nih saya hadir di sekolah ini tepat waktu karena saya takut dihukum, dilaporkan. Jadi saya melakukan sesuatu itu bukan karena kemauan saya sendiri dalam hati, karena saya menghindari hukuman tadi. Selanjutnya nih, saya ingin nih datang pagi-pagi nih agar dinobatkan menjadi guru teladan. Itu karena penghargaan. Jadi ada perilaku manusia itu karena termotivasi karena sesuatu, ada embel-embel. Dan adanya embel-embel tersebut itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Sementara apabila saya ini datang ke sekolah ini, ada dan tidak adanya kepala sekolah, tapi saya tetap datang karena saya menghargai diri saya dengan nilai-nilai yang saya percaya. Saya percaya bahwasannya saya ingin memberikan nih contoh kepada peserta didik, saya memenuhi tanggung jawab saya. Nah, maka hal yang saya lakukan itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri saya. Jadi Bapak Ibu, alangkah baiknya melakukan sesuatu itu berdasarkan menghargai diri kita sendiri, bukan karena mungkin kita mendapat reward atau takut karena hukuman. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya ada bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, saya lanjutkan yaitu yang kedua, yaitu konsekuensi. Di mana konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir itu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, adapun selanjutnya yaitu yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan selanjutnya itu restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira nih Bapak Ibu, hal yang tepat yang dapat kita lakukan terhadap peserta didik itu yang mana ya Bapak Ibu ya? Bu Nur Laila, boleh? Yang mana Bu Nur Laila? Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tepat, yang sering kita lakukan itu yang nomor. Nah, benar sekali. Pak Dio bilang nomor berapa Pak Dio? Nomor 3, yaitu restitusi ya. Coba tepuk tangan dulu untuk Pak Priandio. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol seorang guru.
Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, dan yang keempat itu pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu yang mana nih kita di bagian mana nih? Di bagian Bu Sumarni di mana? Di manajer. Kenapa ya Bu ya kira-kira nih? Karena di posisi manajer itu Bu Nur Laila ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tepat sebenarnya manajer. Ya Bu Sri? Apa? Sebagai pengatur. Sebagai pengatur. Iya, lebih tepatnya nanti kita kulas ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasusnya nih. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya Bapak Ibu. Di sini ada barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu, ada ungkapan nih. Barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah di situ itu ada pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada hormat bendera selama 1 jam. Di situ ada penghukum. Selanjutnya ada ini sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Ada kata-kata ayo. Selanjutnya ada pemantau nih. Posisi kita sebagai pemantau ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah ini selanjutnya yang kita tunggu nih sebagai manajer. Ini ada contohnya nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau posisi kita sebagai manajer. Jadi kita itu harus membuat peserta didik itu menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi membuat peserta didik itu menyadari apa yang dia lakukan. Baiklah Bapak Ibu, di sini kira-kira nih ada posisi kontrol apakah saya? Nah ini ibarat nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya itu ya? Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya nih ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, pembuat rasa bersalah. Benar kata Bu Pera tadi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Pera. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini posisi kontrolnya? Manajer, iya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Teman. Karena ada keywordnya itu ayolah, berupa ajakan keakraban ya. Selanjutnya ini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau ya. Selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Materi selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan nih, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang mau menjawab? Pak Priandio? Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa Bu. Kalau peraturan kelas? Dari sekolah.
dari sekolah. Ya, tepat sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama dalam kelas. Jadi melibatkan peserta didik. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah dan tidak melibatkan peserta didik, itu bedanya. Keyakinan kelas itu sering di kelas itu dengan apa ya? Kesepakatan kelas, bahasa lebih mudah dipahaminya itu kesepakatan kelas. Dan hal itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Selanjutnya di sini ada membentuk keyakinan kelas, ada tahapan ya. Di sini ada tahapan membentuk keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupaya pernyataan universal. Berupa pernyataan universal, dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir itu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini contohnya ada, di setiap kelas itu biasanya dia ada karton atau sekreatif mungkin dibuat, entah itu pakai sticky note, pakai baleho, yang jelas itu ada keyakinan kelas di kelas tersebut. Di sini ada contohnya. Selanjutnya segitiga restitusi. Sepertinya ini materi yang terakhir. Tidak ngantuk kan Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada gambar segitiga restitusinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu langkah segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sangat lucu ketika kita ingin mengimplementasikan segitiga restitusi, namun keyakinan kelasnya belum kita buat. Maka dari itu buat dulu keyakinan kelasnya. Di sini adalah segitiga restitusi itu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, itu keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh dari menanyakan keyakinan kelas. Atau kita mulai dari awal dulu nih, menstabilkan identitas. Biasanya itu kata-katanya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara kita menstabilkan identitas ketika siswa kita mendapat permasalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ibarat dia marah-marah. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Itu bisa kita ungkapkan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kita juga bisa menggunakan kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seandainya siswa itu mengambil barang temannya, kita akan bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan tidak mengambil milik temanmu? Mungkin dengan cara menabung. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Itu bisa kita ungkapkan dengan kata-kata nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati di dalam kelas. Contohnya siswa itu mengambil pena temannya. Mungkin nilai-nilai yang telah kamu sepakati yaitu saling melindungi antar teman. Dan bisa juga kita mengungkapkan dengan pernyataan kamu ingin menjadi orang seperti apa dengan apa yang kamu lakukan itu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas yang saya maksud tadi.
Ini ada ungkapan yang bisa kita gunakan sesuai dengan situasi. Jadi kondisional ini Bapak Ibu. Tidak mutlak sesuai dengan apa yang kita temui permasalahan peserta didik. Contohnya nih, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin cari solusi dari permasalahan ini. Dan ungkapan yang biasanya digunakan juga, kamu berhak merasa begitu. Jadi peserta didik itu kita kuatkan. Kita kuatkan dia. Seandainya nih ada yang telat, bapak ibu juga pernah melakukan hal itu. Mungkin karena apa? Alasannya bocor ban, macet. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini ada ungkapannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Seandainya telat tadi Bapak Ibu, pasti siswa itu telat karena ada alasannya. Mungkin dia menyeberang sungai, kandas sungai ininya, alat transportasinya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya itu, hal yang lebih buruk itu seandainya dia telat, dia kan bisa melakukan hal yang lebih fatal, seperti membolos. Maka dari itu kita menghargai apa yang dia lakukan itu tidak lebih dari buruk dari apa yang dia lakukan itu. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin prinsip dia, walaupun telat dia harus datang. Mungkin. Selanjutnya ada, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Walaupun dia telat, tapi dia tetap datang. Karena dia yakin bahwasanya belajar itu sangat penting bagi dia. Menanyakan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kita implementasikan ketika mendapatkan suatu permasalahan, yaitu seperti apa keyakinan kelas kita. Seandainya keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ada lagi pertanyaannya sesuai kondisinya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kira-kira Bapak Ibu paham tidak ini? Paham? Saya lanjutkan berarti ya. Nah, ini contoh yang pernah saya lakukan. Saya menerapkan segitiga restitusi terhadap 2 orang atas nama Ganta Indah dan Nur Indriani Putri. Kasusnya Ganta Indah ini ketika jam kosong itu dia, atau pergantian jam ini, pergantian jam atau jam kosong, dia itu sering duduk-duduk di depan kelasnya sehingga membuat pemandangan tidak indah. Selanjutnya itu Nur Indriani, kasusnya itu dia sering dicontek sama temannya sehingga dia marah, dia menggebrak meja. Di sini saya ambil Ganta Indah. Ganta Indah itu saya menstabilkan identitas. Saya tanya, mengapa kamu sering, Ganta Indah, kamu sering duduk-duduk ya depan kelas? Saya mendapat laporan dari guru piket. Dan Ganta Indah itu menjawab, iya Bu, saya itu karena sering pusing, katanya. Oh, saya jawab, wajar kalau kamu pusing. Ibu mungkin ya di posisi kamu akan melakukan hal yang sama. Karena tubuhnya tugas. Dan saya lakukan selanjutnya validasi tindakan. Yang saya tanyakan itu, ketika kamu duduk-duduk di depan kelas, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya bercanda-canda, berhumor. Oh, saya jawab, wajar. Kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Dan saya menghargai apa yang kamu lakukan yang tidak lebih buruk daripada itu. Seandainya nih Ganta membolos ke kantin. Dan hal yang saya lakukan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang saya tanyakan, kira-kira nih apa yang dilakukan Ganta itu
Bertentangan nggak sama keyakinan kelasnya? Dia jawab iya. Keyakinan kelas yang mana? Keyakinan hadir di kelas dengan tepat waktu. Maka dari itu, Bapak Ibu, alangkah baiknya apabila kita mendapatkan masalah terhadap peserta didik, saya mengajak mari kita gunakan segitiga restitusi. Nah, di sini Indri sama kasusnya, dia marah nih karena sering dicontek. Dan yang saya lakukan itu, saya mengapresiasi hal yang dia lakukan itu tidak lebih fatal seperti menjambak. Dan yang saya lakukan menanyakan keyakinan kelas juga. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan itu berdampak positif bagi peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Terima kasih telah mendengarkan telah mendengarkan materi dari saya. Salam guru penggerak. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Ifriah, Magister Pendidikan. Pada tanggal 21 Agustus 2024, Ibu Aryani telah mensosialisasikan tentang budaya positif, yakni keyakinan kelas dan 3 restitusi. Semoga pendidikan guru penggerak angkatan 11 Ibu Aryani lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuklah kamu, iya. Oi, masuklah, Oi, masuklah. Masuklah. Ganta, Ibu mendengar laporan dari guru piket bahwasannya ketika jam kosong atau pergantian jam, Ganta sering duduk-duduk ya di depan kelas. Iya Bu, betul. Karena kami pusing Bu. Kenapa pusing? Pusing karena banyak sekali tugas Bu. Oh, wajarlah kalau seandainya Ibu nih ya di posisi Ganta, mungkin Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Ganta lakukan di depan kelas? Duduk-duduk, bercanda, tertawa sama teman-teman. Pasti Ganta punya alasannya ya itu ya. Kenapa ya? Alasannya kami menghibur diri karena banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Oh begitu. Ibu sangat menghargai apa yang Ganta lakukan. Terlebih yang Ganta lakukan itu tidak lebih fatal dari yang Ganta lakukan, seperti membolos jam pelajaran. Nah kira-kira nih ya Ganta ya, apa yang Ganta lakukan itu bertentangan nggak sama keyakinan kelas kita? Iya Bu. Keyakinan kelas kita yang mana ya Ganta ya? Hadir pelajaran tepat waktu setiap hari. Oh, hadir pada jam pelajaran tepat waktu. Menurut Ganta hadir pada jam pelajaran tepat waktu itu penting kah? Penting tidak? Penting Bu. Penting sekali. Oh, kalau seandainya nih ya Ganta ya, Ganta mengalami hal yang sama, pusing nih di kelas. Nah, hal apa yang akan Ganta lakukan? Saya harus tetap semangat untuk pelajaran Bu. Selain itu, Saya akan mengajak teman-teman untuk fokus belajar. Iya. Jika guru belum masuk di kelas, kami akan menunggu guru atau memanggil guru tersebut. oh baiklah. Apabila terjadi lagi, berarti Ganta akan menunggu guru di kelas atau memanggil gurunya dan mengajak teman-temannya berada dalam kelas ya. Kira-kira bersedia nggak Ganta melakukan hal yang seperti itu? Bersedia Bu. Oh, kalau bersedia, baiklah. Bersedia ya. Ya, Bu. Oh, kalau begitu, silahkan Ganta kembali ke kelas nak. Nggak apa-apa nak, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganta Indah, siswa dari SMA Negeri 1 Marang Suku 1, kelas 12-6. Saya sangat senang sekali diajak diskusi sama Ibu Aryani, sehingga saya bisa menemukan solusi ketika saya pusing dalam kelas. Karena banyak tugas, saya akan lebih bersemangat dalam belajar. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kita jadikan
kelas 12 ini rentan. Maka dari itu demi kenyamanan kelas kalian, demi apa ya, demi kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan kalian, alangkah baiknya keyakinan kelas itu kita revisi. Gimana kira-kira? Bima ketua kelas gimana? Setuju? Nah, Ibu ingatkan kembali bahwasanya keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan inisiatif dari kalian. Karena keyakinan kelas itu kan yang mentaatinya kalian. Jadi dari kalian untuk kalian keyakinan kelas itu. Berbeda dengan peraturan ya. Kalau peraturan kelas atau sekolah itu yang membuat pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas itu yang buat ya kalian untuk kalian. Nah di sini Ibu ingatkan kembali bahwasannya keyakinan kelas itu harus menggunakan kata kalimat positif, tidak boleh negatif. Contoh masih ingat kali ya? Nah, jangan membawa HP, tidak boleh digunakan. Jangan, itu nggak boleh. Kita ganti kalimat positif. HP diletakkan di kotak HP dibawa ke kantor. Jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh ada kata negatif, jangan, nggak boleh. Jadi harus pakai kata-kata positif. Contohnya apa aja Pak? Kalau misalnya Ibu bilang jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Paham ya? Nah, karena kalian sudah paham, nah di sini Ibu ada sticky note nih. Nah nanti setiap kamu itu berhak mengutarakan ide-ide kamu tentang kenyamanan kelas ini. Dan nanti itu akan Ibu pilih nih mana yang sesuai dengan kamu. Jadi nggak semuanya harus kita pakai. Kemungkinan sama kan ya. Mungkin nanti keyakinan kelasnya tidak boleh ribut. Nah mungkin ada yang sama nanti beri kenyamanan atau gimana. Maka dari itu nanti ini Ibu bagikan satu-satu. Setelah Ibu bagikan satu-satu nanti ditempel di sini ya. Di sini ditempel. Nanti di sini Ibu pisahkan yang dealnya di sini. Paham? Nah, diberi nama ya. Ya. Nama ya, jangan lupa dikasih. Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan ditulis sesuai dengan perasaan kalian.
Sini, jangan di. Ayo silakan. Yang sudah Rizky. Ya silakan. Ayo silakan yang sudah. Ayo silakan. Ayo Ridho, silakan. Ayo. Di sini. Di sini gantian. Sini, kumpul dulu sama ibu. Biar kaki ibu yang nyusun. Karena stikernya sulit ditempel, ibu butuh relawan 2 ya. Relawan 2, coba maju dulu ke depan. Dua orang, 5 boleh. Satunya siapa? Relawan 2 orang lah. Siapa? Satu lagi. Ya lah. Nah, Idris. Ini coba kita lihat dulu. Nah, ini kayak saya. Coba ditelaah lagi kata-katanya itu Bima. Harus menggunakan kata positif ya. Nanti diambil, maksud ibu tuh dipilah ini ya. Kalau saja nih kan waktu sama ambil 1 gitu. Di sini kalau sama
positifnya gimana ini? Tidak boleh tidur itu kan kalimat negatif. Boleh tidur saat di rumah atau tidur saat istirahat gitu ya. Nah, tidur saat istirahat selfie. Tidur saat jam istirahat. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Kalimat positifnya. Jangan itu kalimat negatif. Gak boleh jangan dan tidak itu gak boleh. Jam pelajaran yang nyaman, aman, gimana? Baiklah, di sini kan ada kalimat negatif, tidak boleh tidur saat pelajaran sedang dimulai. Nah, kira-kira nih kalimat negatif itu kalau kita rubah ke kalimat positif itu seperti apa ya kata-katanya ya? Tidak boleh tidur saat pelajaran sedang dimulai. Kira-kira kalimat negatif positifnya apa ya? Ayo, Linta. Baiklah, berdasarkan yang kalian kumpulkan tadi, maka di sini kita ambil kesimpulan tentang kesepakatan keyakinan kelas kita, yaitu yang pertama penggunaan HP harus ada pengawasan guru. Oh, kacau. Baiklah, di sini kita simpulkan hasil dari keyakinan kelas kalian yang pertama yaitu penggunaan HP saat pengawasan guru. Selanjutnya kita ini makan saat istirahat. Ini yang kedua ya. Yang ketiga hadir tepat waktu di sekolah. Yang keempat tiket kelas tepat waktu. Memberikan kenyamanan dan ketertiban di dalam kelas. Nah, yang terakhir ini tidur saat jam istirahat. Jadi kalian boleh tidur itu ketika jam istirahat. Nah, silakan itu. Gimana silakan itu? Nah, berdasarkan 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, kira-kira nih kalian mau tidak menyepakati yang sudah kita buat ini tadi tentang keyakinan kelas? Ada nggak yang merasa keberatan mungkin? Kalau saya tidak ada yang merasa keberatan, maka hal itu kita sepakati ya. Menyepakatinya itu tidak hanya secara lisan. Alangkah baiknya kita sepakati itu di atas kertas. Nah, di sini Ibu sudah sediakan kertas. Silakan tulis nama kalian dan tanda tangan. Ya, Bu. Ayo silakan. Mau dari mana dulu nih? Ayo, email.
itu Ibu rasa cukup ya. Kita lihat dulu. SMA Negeri 1 Padang Suku 1. Satria. SMA Satria. Jaya. 12-6. Hurra. Nah, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arumi Prayogi, saya dari kelas 12-6. Saya kemarin telah mengikuti kegiatan ataupun agenda bersama Bu Aryani, yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya sangat merasa senang sekali dan tentunya lebih terasa nyaman di dalam kelas. Dan itulah